Halo para Soki, selamat datang di podcast Meraki. Lagi nyambung kuliah atau gimana gitu? Iya, lagi nyambung. Alhamdulillah dapat di UIN Imam Bonjol Padang. Ya, wow, luar biasa sekali ya kak. Gimana cara kakak mencintai diri sendiri dan bersyukur dengan apa yang kakak miliki, gimana? Kakak kan dengan keterbatasan kakak ini, Hmm, kakak tunadaksa atau hmm, lumpuh. lumpuh. Itu Mohon kalau maaf kak, kalau lumpuh tuh emang dari lahir atau gimana? emang dari lahir. Hmm, Kalau itu pergi sekolah itu diantar orang tua. hmm. Halo para Soki, selamat datang di podcast Meraki. Nah, gimana nih kabar kalian semua? Semoga sehat-sehat terus ya. Apalagi sekarang pasti lagi semangat-semangatnya nih. Udah mulai sekolah seperti biasa. Dan mungkin sebagian dari kalian pasti ada yang daring mungkin ya. Tapi intinya tetap semangat terus ya dalam belajar. Kalian pasti kebingungan nih. Kok hostnya beda gitu kan? Jadi perkenalkan, nama aku Atrasina Surya Johanna, biasa dipanggil Tata. Dan aku baru pertama kali jadi host di podcast Meraki, jadi mohon bantuannya ya teman-teman dengan cara like, komen di video ini, dan jangan lupa subscribe di channel YouTube-nya SMA Negeri 11 Padang, supaya kalian bisa lihat updatean terbaru dari podcast Meraki. Nah, sesuai dengan judul thumbnail video ini, kita bakalan kedatangan tamu yang gak kalah spesial dari episode sebelumnya. Langsung saja, tanpa lama-lama, kita sambut Karidin Sonia Febriani. Halo Karidin, Halo Tata, boleh perkenalan nggak nih ke para Sofki yang lagi nonton? perkenalkan nama saya Ririn Sonia Febriani, angkatan dari 22. Wah, basi baru ya Kak, baru Iya, tamat dari sini. Nah, gimana nih kabar Karidin? Alhamdulillah baik. Hmm. Terus kakak kan baru tamat nih. Terus sekarang lagi nyambung kuliah atau gimana gitu? Iya, lagi nyambung. Alhamdulillah dapat di UIN Imam Bonjol Padang. Ya, wow, luar biasa sekali ya kak. Terus kakak boleh kasih tahu nggak nih apa motivasi kakak untuk kuliah? Soalnya kan banyak nih orang-orang bilang ngapain sih kuliah kalau ujung-ujungnya jadi pengangguran atau ibu rumah tangga gitu. Motivasi dari kakak, mungkin kakak dorongan dari orang tua. Hmm, yang I- sudah menyupport kakak ya. iya, yang tidak meninggalkan kakak. Selalu kepada guru-guru Mm-mm. yang mendorong kakak supaya kuliah. Kepada teman-teman Hmm, yang tak kalah supportnya buat wow. kakak. Untuk keluarga, Berarti kakak kuliah ingin membanggakan mereka iya, gitu kan. membanggakan. Nah, boleh ngulik-ngulik nggak nih kak ke masa-masa SMA dulu nih? Apa aja sih pengalaman kakak di semasa sekolah gitu di SMA Negeri 11 Padang? Apa aja sih suka dan dukanya gitu? Dari sukanya dulu nih. Kalau sukanya tuh kan sebelum pandemi, Mm-mm. kita belajar full Oh ya, berarti kakak waktu sebelum pandemi itu berapa lama belajar? 6 bulan cuma semester satu. Oh, cuman semester satu, Iya, terus tiba-tiba aja udah kelas 12 iya ya? kelas 12 dan Mm-mm. tamat. Ah? Dan tamat kan nggak nyangka. Heeh. Baru masuk, udah tamat aja. Udah tamat aja. Terus waktu kelas tiba-tiba udah kelas 12 tuh udah tahu nggak nih mau kuliah di mana tuh gitu. Dari kakak mencari jurusan pas di kelas 12. Hmm, Sebenarnya sih terlambat. Kalau kita mm-mm, masuk SMA kan tujuan kita mau apa itu udah mm-mm. dipikirkan Udah dipikirkan dari dari awal masuk rancang ya. sebenarnya. Nah, kakak cari jurusan tuh di kelas 12. Kelas 12 gitu ya kak. Terus kan selama itu belajar di SMA berarti kan lewat sistem daring gitu kan. Tuh gimana tuh rasa, kan pasti setiap kita itu pasti ada rasa malas gitu kan. Iya, Gimana tuh cara kakak melawan rasa malas kakak? Kan pasti kayak mager lah gitu ngerjain iya. tugas. Caranya ya dengan
Dengan apa nih Kak? Atau mungkin kayak nolong minta bantuan ke teman-teman gimana caranya Ya, nih? sharing-sharing Mm-mm, tugas dari mm-mm, teman ke teman itu ada. Ya, kembali lagi kepada diri kita. Kalau nggak sekarang kita kerjakan, kapan lagi? mm-mm. Jadi gitu ya Kak. Terus kan selama daring tuh kan banyak pasti tugas yang menumpuk Iya, gitu kan. Tuh gimana tuh cara Kakak membagi waktu antara tugas dengan itu, dengan ya kegiatan di rumah? kalau kakak buat tugas dulu, baru Hmm. selesaikan kegiatan di rumah. Habis itu baru mungkin scroll TikTok Iya. atau Instagram gitu kali ya Kak. Nah, kan udah dari sukanya nih. Gimana kalau misalkan dukanya dari selama sekolah gitu? Dukanya pas tiba-tiba daring, Hmm, udah nggak bisa ketemu teman iya, lagi gitu kan. belajarnya kurang Mm-mm, full kan, kita mm-mm. belajar di rumah. Ya Dan nggak seseru di sekolah lah. mm-mm. Dan tugas banyak numpuk Iya, dan kadang kita nggak paham nih apa yang dijelasin guru iya. soalnya kan Emang lewat kita yang belajar. harus dari kita sendiri ya Iya, selama daring tersebut. Tata juga nih waktu waktu kelas 9 nggak salah kayak tiba-tiba aja udah daring, sumpah kayak pas mau tamat tuh kayak kebingungan malahan iya. gitu Kak. Duh, habis SMA ngapain nih? Tapi kalau dari Kakak sendiri waktu selama sekolah di SMA tuh ada nggak kayak teman-teman yang suka iseng sama Kakak? Terus gimana cara Kakak menyikapi teman-teman tersebut? Kalau yang usil tuh nggak ada. Mm-mm. Alhamdulillah dapatnya yang baik-baik. Dikelilingi oleh teman-teman yang Iya, positif ya Kak? iya. Mm. Yang ngejek-ngejek itu nggak ada. Hmm. Terus Tata boleh nanya nggak nih Kak? Gimana cara Kakak mencintai diri sendiri dan bersyukur dengan apa yang Kakak miliki gimana? Kakak kan dengan keterbatasan kakak ini, Hmm. kakak tunadaksa atau Hmm. lumpuh. Lumpuh. Itu Mohon kalau maaf Kak, kalau lumpuh emang tuh dari lahir. emang dari lahir atau Kalau itu pergi sekolah itu diantar orang tua, hmm, diantar orang tua berarti biasanya sama papa atau mama. oh sama mama. Kakak, Hmm. Terus pas diantarin itu nanti teman-teman datang untuk bantu iya, gitu ya Kak. tentunya dapat teman-teman yang alhamdulillah selalu membantu kakak. Hmm. Terus kakak kan sangat bersyukur dengan apa yang kakak miliki sekarang. Jadi gimana tips dari kakak untuk cara mencintai diri sendiri? Sebenarnya keterbatasan Bukan bukan akhir. halangan, bukan akhir dari mimpi. Gak apa-apa mimpi tinggi-tinggi, cita tinggi-tinggi, asalkan kita mampu, kita berusaha untuk menggapainya. Gak ada yang menghalangi kita untuk bermimpi. Karena semuanya pasti ada jalan Ada dari jalan Tuhan. dimudahkan oleh Allah. Duh, agak mewek ya teman-teman. Dan jujur mendengar tips dari kakak tadi kayak Tata ngerasa gimana ya? Kayak Tata tuh kayak ternyata masih ada orang yang lebih lebih bisa bersyukur dari Tata gitu kan Kak. Dan maaf nih ya Kak, kalau misalkan kuliah terus gimana tuh? Rencananya kakak mau ngekos tah Ngekos berarti ngekosnya sendiri atau gimana? sama kakak. Alhamdulillah kakak lagi studi juga di situ. Oh, di situ jadi adalah teman yang untuk bisa bantu gitu ya Kak. Dan eh karena udah sedih-sedih jadi coba kita kayak gimana nih tips dan trik kakak untuk kakak-kakak yang baru naik kelas 12 gitu dan juga ada yang bakalan ngerasain kelas 12. Kalau menurut kakak, kalau kita udah SMA, Hmm. kita mau lanjut kemana? Pasti Hmm. ada kan keinginan untuk kuliah. Hmm. Nah, itu jurusannya dicari dulu dari sekarang. Supaya nanti kita nggak mikir-mikir mau kuliah di mana, jurusan apa. Hmm. Uh, Diselangi dengan belajar. Hmm. Belajar itu sangat penting buat tugas dari guru.
harus pandai membagi waktu Waktu antara antara belajar dengan bermain, bermain. iya. Soalnya kan masa SMA itu adalah masa terindah Iya, sebenarnya. Tapi udah keburu sama itu kan COVID-19. masa Jadi, menentukan mm-mm, masa depan kan masa SMA juga. mm-mm. Jadi buat teman-teman jangan lupa untuk selalu belajar dan semangat belajar gitu kan. Dan jangan hanya bermain-main gitu. Nanti takutnya kita menyesal di akhir nanti, ya kan Kak? Iya, Dan juga ada nggak mimpi dan impian yang pengen Kakak wujudin? sebenarnya kakak mau masuk psikolog Hmm, waktu ambil jurusan. hmm, Ah, mungkin Allah nggak mengizinkan kakak dapat di situ, jadi hmm, kakak dapat di UIN. hmm, Jurusannya tasawuf dan psikiater. Kakak ingin masuk psikolog itu ingin menginspirasi orang, hmm, memotivasi banyak orang bahwa keterbatasan bukan akhir dari hmm. segalanya. Nah, itu aja. Oh, jadi gitu ya Kak. Dan mungkin ada pesan dan kesan yang Kakak ingin sampaikan nggak untuk para kita yang kayak gimana nih rasanya jadi siswa di SMA Ah, Negeri 11 Padang? kesannya Mm, selalu taat kepada guru, itu mm, penting. mm. Cintai gurunya dalam belajar, nggak mm, Dan jangan uh, banyak terlalu main-main iya sama iya teman-teman, harus pandai pandai-pandai membagi cari teman. waktu, mencari circle tuh Iya, perlu. iya perlu. Pesannya ya kepada adik-adik ya tinggalkan lagi belajarnya mungkin. Hmm. Jangan malas-malas. Wah, luar biasa sekali ya teman-teman. Uh, Jujur Tata agak merasa sedih mendengar cerita Kak Ririn. Tapi dan ini cerita Kak Ririn ini sangat inspirasi kita, sangat inspiratif maksudnya. Dan jujur Tata sedikit terdorong supaya kayak mencoba untuk bersyukur dengan apa yang kita miliki. Dan juga buat teman-teman jangan lupa untuk semangat belajarnya dan dan tetap meraih masa depan dengan cara meraih mimpi. Nah, terima kasih buat Kak Ririn yang udah menyempatkan diri untuk membagikan kisah inspiratifnya dan juga terima kasih buat kalian yang udah nonton dan saya Atrasina Surya Johana, saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.